Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anda sekalian, hari ini kita kembali belajar IPS, yaitu tentang peran Indonesia dalam ASEAN ya. Dimana materi ini adalah sub materi dari bab 3, yaitu pembahasan D ya. Sebagai salah satu dari negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Nah, Menteri Luar Negeri Indonesia ikut menandatangani deklarasi Bangkok sebagai tanda terbentuknya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik memang perlu adanya kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai serta netral. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Ya, SEA Games adalah sebuah ajang di bidang olahraga yang diikuti negara-negara di Asia Tenggara. Ajang ini diadakan setiap 2 tahun sekali dan diikuti oleh 11 negara di Asia Tenggara termasuk Timur Leste. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Nah, konferensi tingkat tinggi atau disingkat KTT ya, ASEAN merupakan pertemuan kepala negara maupun kepala pemerintahan negara-negara ASEAN pada bulan Oktober 2003. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN tersebut. Pertemuan yang dilaksanakan di Bali itu telah menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan bagi kemajuan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, Indonesia sebagai penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Nah, Komunitas Keamanan ASEAN dibentuk untuk menghalangi tindak kejahatan dan kekerasan militer maupun non-militer seperti terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan perampokan. Nah, kemudian yang kelima, Indonesia menjadi penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979 terjadi peperangan antara Kamboja dan Vietnam. Nah, Kamboja saat itu berada di bawah pengaruh pemerintah komunis Tiongkok, sedangkan Vietnam berada di bawah pengaruh komunis Uni Soviet. Konflik antara Tiongkok dan Uni Soviet dianggap mempengaruhi konflik antara Vietnam dan Kamboja. Kemudian yang keenam, Indonesia membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Nah, Indonesia pada saat itu membantu upaya perundingan perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar hidup damai dengan umat Muslim Moro. Indonesia turut membantu proses perdamaian saat terjadinya perang saudara di Kamboja. Saat militer Vietnam menyerang Kamboja, Indonesia menjadi penengah atas pemerintahan ASEAN. Dan yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting ya. Nah, Jakarta Informal Meeting ini diadakan untuk mendamaikan konflik di Kamboja. Jakarta Informal Meeting ini mendorong diadakannya konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi penjelasan kita hari ini tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Pak Guru rasa cukup sampai di sini ya. Pak Guru akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.